Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran yaliqu bi zatihi wa jalalihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid. Kita akan memasuki ke bab yang ke-56, yaitu berkaitan dengan tema Ma Ja'a fil Lawi. Pembahasan berkaitan dengan hukum mengucapkan kata seandainya. Coba kita lihat tauhid. Pembahasannya sampai kepada hukum menggunakan kata seandainya. Nanti ada yang penggunaannya terkadang menunjukkan seolah-olah menentang takdir Allah dan seolah-olah menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita akan membahas tentang hukum mengucapkan kata lau dalam bahasa Arab, yang bahasa Indonesianya adalah artinya seandainya. Sebelumnya kita akan melihat fungsi dari penggunaan kata lau di dalam bahasa Arab. Dan ini secara langsung kita lihat bagaimana bentuk penggunaannya yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan bahwa penggunaan lau atau seandainya, yang maknanya seandainya, dalam bahasa Arab ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah lil imtina, yaitu penggunaan kata lau yang maknanya seandainya untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Lil imtina, untuk sesuatu atau untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan tidak akan terjadi. Misal, kita lihat dalam ayat Al-Quran, banyak pembahasannya dalam ayat Al-Quran. Kita ambil satu contoh, misalkan dalam surah Al-Anbiya ayat 22, Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Seandainya, kata Allah, pada keduanya, yakni di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arasy dari apa yang mereka sifatkan. Kita tahu bahwa langit dan bumi, ataupun di langit dan bumi itu tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak akan pernah ada Tuhan selain Allah. Maka oleh karenanya kita dapati langit dan bumi dia selalu dalam keadaan baik, tidak rusak. Karena kalau seandainya ada dua Tuhan, tentu Tuhan yang satu dengan Tuhan yang ini saling berbeda keinginan mereka. Saya mengingin gunungnya bentuknya begini, jawab sebagai saya menginginkan begitu.
Tuhan yang pertama mengatakan saya menginginkan bumi bulat. Tuhan kedua mengatakan saya menginginkan bumi datar, atau buminya petak-petak misalkan. Akhirnya karena tidak sepakat dan tidak seide, akan saling baku hantam. Maka tentu rusak. Dan ini tidak akan pernah terjadi. Ini penggunaan kata lau yang maknanya seandainya untuk mengungkapkan imtina, lil imtina, untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Kemudian yang kedua adalah fungsinya litaqlil, yaitu untuk mengungkapkan sesuatu yang sedikit. Ya, untuk mengungkapkan sesuatu yang sedikit. Contoh misalkan kita bisa melihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Nabi yang mengisahkan tentang seorang sahabat yang ingin melamar wanita untuk dinikahi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iltamis walau khataman min hadid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang ingin melamar seorang wanita, carilah mahar meskipun hanya sebuah cincin besi, menunjukkan bahwa mahar itu menjadi syarat di dalam pernikahan. Harus ada, meskipun ataupun paling sedikit gitu adalah besi. Kan kebiasaan kita di sini adalah emas. Ini besi, cincin dari besi. Nah, ini untuk menunjukkan makna ditaklil. Itu sesuatu yang sedikit. Paling sedikit besi, cincin besi harus ada. Kalau kamu nggak memiliki emas, paling tidak, ya, paling sedikit cincin emas harus ada untuk memenuhi persyaratan dalam pernikahan. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah yaitu lilhaq, untuk mengungkapkan sesuatu yang bersifat anjuran atau sesuatu yang bersifat motivasi. Ya. Contoh misalkan ucapan seseorang dalam bahasa Arab, "Lau ta'malu fi syarkatin kaza lakana kaza." Seandainya engkau mau bekerja di perusahaan ini, maka tentu akan demikian, demikian, dan demikian. Ini untuk motivasi. Contoh misalkan, seandainya kamu sekolah di kedokteran, maka kamu pasti akan menjadi dokter. Nah, ketika kita mengucapkan seperti ini, kita bukan sedang dalam rangka seperti al-kahin, tukang ramal. Karena kenapa? Memang secara sunatullah, kalau seseorang kuliah di kedokteran, maka jadi kedokteran secara sunatullah dulu. Walaupun meski nanti kehendak Allah lah lain. Tetapi secara sunatullah, kalau seseorang kuliah di kedokteran misalkan, maka akan jadi dokter. Orang yang kuliah di arsitek, maka tentu akan menjadi arsitektur. Orang yang kuliah di keguruan, maka secara sunatullah dia menjadi guru. Nah itu. Nah, maka ini adalah dalam rangka untuk motivasi. Maka ini dibolehkan penggunaan kata lau. Kemudian juga kita dapati di dalam ayat Al-Quran, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata lau ini untuk litamanni, untuk mengungkapkan suatu angan-angan yang tidak terjadi, angan-angan saja, hanya sebatas angan-angan. Misal kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar,
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul azab tsumma la tunsarun. Ya, dan seterusnya sampai nanti kepada ayat antaqula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi zambi. Bagaimana? Akhi, dari mana? Bagaimana punya ayatnya, lupa. Sampai kepada ayat penggunaan kata law. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ya, sampai nanti ketika di dalam neraka ataupun di dalam kubur, jangan sampai seseorang berkata au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, seandainya, atau engkau mengatakan seandainya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Di sini law anna Allah hadani. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cukup umur kepada kita. Maka itu menjadi hujjah nanti bagi Allah. Bukankah saya telah memberikan umur kepadamu, cukup bagimu untuk berpikir? Kenapa baru sekarang kamu sadar? Kalau seandainya Allah memberikan petunjuk kepadaku, maka akan menjadi orang yang bertakwa. Dulu kemana waktu di dunia? Kenapa kamu tidak mencari hidayah itu? Kenapa kamu tidak mencari petunjuk itu? Au taqula hina tara al-azab law anna li karrah fa akuna minal muhsinin. Ini angan-angan. Atau engkau mengatakan ketika melihat azab, seandainya aku bisa kembali ke dunia, seandainya aku mendapatkan kesempatan sekali lagi kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik di alam kubur. Angan-angan orang yang sudah mati di dalam kubur. Dia pengen bersedekah, pengen banyak beramal. Kenapa? Karena dia sudah melihat kebenaran dari apa yang Allah janjikan. Maka mereka sangat menginginkan untuk kembali ke dunia untuk beramal. Apakah ini mungkin terjadi? Gedanya kamati ke alam kubur, teleke alam wodonya. Mungkin terjadi? Tidak, inilah taman nih. Angan-angan, dan tidak akan pernah terjadi. Ini adalah beberapa fungsi dari penggunaan kata law. Nah, sekarang kita akan melihat kepada dalil-dalil yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pembahasan ini, di mana beliau yang pertama mengutip ayat di dalam surah Ali Imran 154 yang bunyinya yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Mereka berkata, seandainya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh ataupun dikalahkan di sini. Katakanlah, hai Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Nah, di sini dalam ayat ini juga ada kata law. Pembahasan ayat ini adalah berkaitan dengan perang Uhud. Ketika itu Nabi SAW mendapatkan kabar bahwa akan datang 3.000 pasukan dari kaum musyrikin Quraisy
yang ingin menyerang kota Madinah. Maka pada saat itu Nabi SAW berdiskusi bersama penduduk kota Madinah, kan ini setelah hijrah, terutama para pembesarnya. Di antara yang ikut dalam diskusi di situ adalah tokohnya munafik. Siapa? Tokoh munafikin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafikin. Nah, dalam diskusi tersebut ternyata menghasilkan dua pendapat. Pendapat kalangan senior, artinya para sahabat besar, tokoh-tokoh besarnya, mengatakan bahwa dalam perang Uhud ini sebaiknya pasukan kaum muslimin tidak perlu pergi keluar ke Bukit Uhud. Sebaiknya mereka menunggu di kota Madinah saja, menunggu kaum musyrikin di kota Madinah, karena dengan menunggu tentu akan memudahkan bagi kaum muslimin untuk menyerang mereka. Ini pendapat yang pertama dalam hasil diskusi tersebut. Dan hal ini akan menguntungkan bagi mereka, karena mereka menguasai medan di pertempuran. Kan orang Madinah, penduduk kota, tuan rumah, tentu menguasai lapangan dan memudahkan mereka untuk lebih mengetahui tentang lorong-lorong dan jalan-jalan yang ada di kota Madinah. Nah, selain itu, anak-anak dan juga para wanita bisa ikut berperang, baik dengan melempar batu, memanah atau yang lainnya terhadap musuh-musuh yang ada di bawah. Nah, ini pendapat para senior. Di antaranya termasuk juga pendapat Rasulullah. Rasulullah berpendapat kita tidak perlu keluar, kita tunggu saja di sini. Nah, Rasulullah memilih untuk tetap di kota Madinah. Kita tunggu saja musuh. Juga ini diambil oleh Abu Bakar, kemudian juga dipilih oleh Umar, dan termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul yang dari tokoh munafik juga pilih pendapat ini. Kita tunggu saja di sini, kata mereka. Nah, itu kan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama adalah menunggu saja musuh di Madinah. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat anak-anak muda. Ya, bukan anak-anak yang belum balik, tapi anak-anak muda. Mereka mengatakan bahwa dahulu sewaktu kami masih musyrik, kata mereka yang muda-muda, masih berada dalam kemusyrikan, kita ini bukanlah orang yang jago kandang. Ya, bukan orang yang jago kandang, artinya keluar mereka. Ya. Mereka mendatangi musuh-musuh dan mereka lawan, mereka usir. Namun kata mereka, kenapa setelah kami menjadi muslim, kenapa harus jadi orang yang jago kandang? Nah, seperti itu kata kaum pemuda. Mereka mengatakan seharusnya kita tidak menunggu orang kafir Quraisy di sini, akan tetapi kita keluar, kita ketemu dengan mereka di medan perang, kita serang mereka. Ya, sehingga singkat cerita, pada akhirnya Nabi SAW mengalah dan memilih pendapat anak muda. Ingat tadi ada tokoh munafik satu yang memilih tunggu di Madinah. Nah, maka ketika itu berangkatlah menuju ke Uhud. Ini kan pendapat anak muda. Nabi memilih pendapat anak muda. Berangkatlah mereka menuju ke Uhud untuk berperang, dan terjadilah suatu kesalahan, sehingga terjadilah apa yang terjadi dengan qadarullah, yang berakibat banyaknya dari pasukan kaum muslimin yang meninggal dunia. Yaitu ada sekitar 72 orang yang mati syahid kala itu. Nah, saat itulah orang-orang munafik. Siapa tadi? Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama dengan konco-konconya. Saat itulah orang-orang munafik atau orang-orang yang terpengaruh dengan Ubay bin Salul tadi mengatakan, "Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna." Seandainya, kata mereka, seandainya ada sesuatu yang bisa kita perbuat dalam urusan ini, artinya kenapa kita harus keluar bersama dengan anak muda ini? Mereka masih cetek loh pikirannya. Kita kan ini senior.
Nah, maka mereka mengatakan seandainya ada sesuatu yang bisa kita perbuat dalam urusan ini, kita tentu tidak akan terbunuh di sini, tidak akan kalah dalam peperangan ini. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan adanya bentuk protes orang-orang munafik terhadap takdir Allah. Ya, dapat kan kesimpulan yang pertama? Ayat ini menunjukkan adanya bentuk protes dari orang-orang munafik terhadap takdir Allah, karena Allah sudah menakdirkan mereka mati syahid, ya, sebagai syuhada. Kemudian juga ini merupakan bentuk tasfih, yaitu menganggap bodohnya pendapat yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seakan-akan mereka mengatakan seandainya kita mengatur strategi dengan sendirinya, tentu kita tidak akan kalah. Coba kita lihat. Di sini kita sudah bisa mendapatkan dua kesimpulan tentang haramnya menggunakan kata lau ataupun seandainya. Yang pertama, haram menggunakan kata lau jika itu, ataupun haram menggunakan kata-kata seandainya jika itu dalam rangka bentuk protes terhadap takdir Allah. Maka pelajarannya bagi kita bagaimana? Seandainya istri kita bawa mobil ataupun bawa motor, ternyata lupa dikunci misalkan, ataupun intinya hilang motor itu, maka ini takdir, ya kan? Takdir yang sudah Allah catat, memang demikian terjadi. Nah, kita ketika diberitahukan oleh si istri kepada kita, jangan, kalau seandainya begini tentu tidak akan begitu, kalau seandainya begitu tentu tidak akan begini. Kita tidak boleh lagi seperti itu. Meskipun nanti kita harus mencari, kan itu milik kita. Tapi jangan lagi pakai menyo lagi bunga ke kuncinya je sudah macam balik pipe nah. Ya. Tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Nanti ada di poin hadisnya pembahasan. Begitu juga seandainya kita sedang bawa mobil, tiba-tiba kecelakaan, ya kan biasa di jalan yang penuh dengan kemacetan terjadi kecelakaan, mobil kita tergores, najim ini, ya, nyantik bela dia rencana ada akah kajak akad deh mana bacu ada pun kelewek bacu no kahana leadernya kahana tupaknya dia selama macam beler kan, karena itu memang sudah takdir Allah. Kan takdir itu, takdir Allah kan, Allah yang menentukan memang terjadi demikian. Ya, bekna dia rencana nyobai, nyoba toke, kamu curai bacanya nyoba atau mana 5 juta dengan baca orang. Memang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita rugi mungkin. Tapi jangan perpanjang masalahnya. Terima saja. Oh, kalau memang harus naik ke pengadilan, ya udah naik, tidak ada masalah. Tapi jangan lagi berandai-andai, ada andaikan lagi macam, jangan lagi. Ya, kenapa? Karena pada saat itu kita sudah menerima takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Maka tugas kita apa? Bersabar dan menerimanya dengan penuh lapang dada dan sabar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadamati al-ula. Sabar di detik terjadi itu yang paling utama. Sampai tabar. Odeka penyang tume. Mau tabar. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Nah, itu pelajaran bagi kita.
Dan dalam banyak hal juga seperti itu. Jangan lagi berandai-andai terhadap apa yang telah terjadi dari takdir-takdir yang telah Allah tetapkan menimpa kepada kita. Kenapa sudah takdir Allah? Mampu kita protes. Hebat apa kita? Menanci kadang ada mungkin long tepuo episode tak ulang long 3 detik. Mataji lagi ba penanci ketika kecelakaan tadi. Tak pegah tak kakah kita di baju tu. Hama tak ulang long ni mungkin tidak. Ataupun mungkin kereta kita. Apa kita harus beli motor dulu, kita kunci dulu, nanti pun nggak bisa diambil. Tidak terulang lagi. Tidak mungkin kembali lagi, itu sangat takdir. Kita terima dengan lapang dada. Maka jangan berandai-andai. Nah, bagaimana kita bisa melihat penggunaan kata lau ini dalam rangka bentuk protes terhadap takdir Allah? Nah, ini kita tidak bisa melihat kepada orang. Tidak bisa kita lihat pada orang. Karena begini, nanti ada penggunaan kata seandainya dalam rangka memang untuk sebagai bentuk protes terhadap takdir Allah dan sebagai pemberitaan. Kalau sebagai pemberitaan tanpa ada maksud untuk protes terhadap takdir ini, maka boleh menggunakan kata lau. Ya kan? Maka sulit sekali kita membedakan pada ucapan seseorang yang mengucapkan kalau seandainya begini tidak akan begitu, kalau seandainya begitu tidak akan begini. Siapa yang merasakan hatinya? Di hati orang itu yang mengucapkan. Kan bentuk protesnya kan di hati. Dia mengungkapkan meskipun secara mulut dia tidak mengungkapkan seperti itu, tapi hatinya. Maka ketika ada maksud untuk protes terhadap takdir, maka berarti ada sisi tauhid kita yang rusak. Na'udzubillah. Maka supaya tauhid kita sempurna, bagaimana ya? Terima. Kemudian terkadang mungkin bisa terlihat lewat ekspresi, lewat ekspresi orang. Itu bisa terlihat. Ini bentuk protes terhadap takdir. Terlihat bagaimana pada ekspresi dia mengungkapkan seandainya begini tidak akan begitu, atau seandainya tidak begini tentu tidak akan begitu. Nah, itu yang pertama, yaitu tidak boleh menggunakan kata lau, ataupun haram hukumnya menggunakan kata lau jika itu adalah sebagai bentuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tadi di dalam diskusinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan penduduk Madinah kan menghasilkan dua pendapat. Pendapat yang pertama memilih, yaitu kalangan senior, orang yang tua-tua, memilih tetap menunggu musuh di Madinah. Pendapat yang kedua, kalangan anak muda, mereka keluar, kita serang mereka, kita jemput mereka. Yang dipilih oleh Rasulullah mana? Kalau sudah Rasulullah yang memilih, kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memilih dan menyetujui dan yang mengesahkan, maka selanjutnya itu menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi syariat, ya kan? Menjadi keputusan. Kan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat, ya kan? Nah, tadi orang-orang yang memilih pendapat untuk menunggu di Madinah diantaranya adalah siapa? Orang munafik. Ubay bin Salul. Apa ucapan mereka? Ya, lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Seandainya kita yang mengatur urusan peperangan ini, kata mereka, ya, maka tentu kita tidak akan terkalahkan di sini, terbunuh di sini. Ini kesannya seolah-olah menunjukkan protes terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah yang telah memutuskan tadi kita keluar kan bersama pendapat anak-anak muda, kan menjadi syariat itu. Nah, maka
selanjutnya adalah yang kedua, haram menggunakan kata lau ataupun seandainya dalam rangka untuk protes terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terhadap takdir. Ini sisi keimanan. Yang kedua terhadap syariat. Ini sisi amalan. Sehingga tidak boleh bagi kita mengucapkan begini. Ya, apalagi kalau dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di Isra Mi'raj kan menyebut salat. Pertama berapa? Berapa? 50 kurang jadi 5. Tak 3 geik Nabi. Seandainya 3 geik Nabi ke dengkah apa ya tu maya? Ya kan? Apa ya tu maya? Seandainya Allah tidak mewajibkan puasa, tentu kita tidak perlu menahan lapar seperti ini. Itu protes terhadap syariat. Seandainya Allah tidak mengharamkan suap menyuap, tidak mengharamkan riba, tentu akan gampang cari uang. Ya kan? Gampang urusan kita. Jadi protes terhadap syariat. Apalagi zaman sekarang, jangankan cari yang halal, cari yang haram susah. Jangan ada protes terhadap syariat. Bandung harum, tapu-tapuhan harum. Tandai ji hana gepahareun kana. Itu protes terhadap syariat. Hukumnya haram. Susah, rusak juga bagian dari tauhid. Nah itu. Coba kita lihat, ada enggak sebuah kelompok ataupun sebuah aliran yang membahas tauhid sampai sedetail ini, yang memang tujuannya adalah supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang tauhid kita murni. Kalaupun ada dosa, mungkin dosa-dosa lain yang kita lakukan, maka itu menjadi sebab terhapus. Yang penting jangan cacat tauhid kita dulu. Apalagi kalau memang kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan masuk surga tanpa hisab dan azab. Nah, itu salah satunya kan adalah orang yang tauhidnya murni. Nah, maka kita dapatkan tadi dalam ayat pertama haram menggunakan kata lau dalam 2 kondisi. Yang pertama dalam bentuk protes terhadap takdir Allah, yang kedua protes terhadap syariat. Ini inti dari penggunaan kata lau. Ini dipegang, dicatat, ini poin penting. Kemudian kita lihat dalil yang kedua, yaitu di dalam surah Ali Imran 168 Allah berfirman, allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum shadiqin. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka takut pergi berperang, seandainya mereka mengikuti kita, tentu mereka sudah terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu darimu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Nah, ini dalam kesempatan yang sama, masih dalam perang Uhud. Pada saat itu, dalam kesempatan yang sama, orang-orang munafik juga mengatakan kepada sesama mereka, ini yang tidak ikut berperang ataupun yang membelot dari perangan, mereka mengatakan sebagaimana yang terdapat dalam ayat tadi. Ketika itu ada sekitar 1.000 orang pasukan dari kaum muslimin yang berperang menuju perang Uhud. 300 orang diantaranya adalah yang tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, bersama dengan kuncu-kuncunya ada 300 orang mundur mereka. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Ternyata banyak dari kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran tersebut, sehingga orang-orang munafik berkata di antara sesama mereka ketika mereka mundur, membelot dari peperangan, mereka mengatakan apa? Lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka, ini orang-orang munafik kan belok, mereka mundur kan dari peperangan.
Mereka mengatakan kepada kaum muslimin yang memang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan beda kan munafik dengan muslim, mukmin. Di antara sesama mereka 300 orang ini, di antara sesamanya ketika membela dari peperangan mengatakan lau ata'una ma qutilu, seandainya mereka tadi yang ikut berperang itu ikut bersama kita, tentu mereka tidak akan terbunuh. Kan banyak kaum muslimin yang meninggal kita itu mati syahid. Nah, mereka juga berkata bahwa Nabi Muhammad SAW lebih mendahulukan hukum atau lebih mendahulukan pendapat para bocah. Anak Mibaghatham dan Aidum. Menurut Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu lebih mendahulukan pendapat para bocah dan mengabaikan pendapat kita, kata orang munafik. Maka ucapan mereka ini merupakan bentuk protes terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah Rasulullah tadi yang memilih, kan? Kalau sudah Rasulullah yang memilih, maka berarti itu menjadi sebuah hukum, ketetapan hukum syariat. Nah, maka ketika itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah hai Muhammad, qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum shadiqin. Katakanlah hai Muhammad, kalau begitu coba cegahlah kematian dari kalian sendiri jika kalian adalah orang-orang yang benar. Artinya menghindarlah kalian dari kematian kalau kalian orang-orang yang benar. Ya, kalau sudah Allah takdirkan mati, ya mati. Meskipun kalian berbelot dari peperangan, kalau sudah Allah tentukan mati, nanti juga akan mati. Nah, sehingga ini adalah bentuk protes terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dua hal. Nanti ada sambungannya ya, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kesimpulan untuk pembahasan yang kita bahas malam ini adalah yaitu larangan menggunakan bentuk lau dalam dua hal. Yang pertama, bentuk protes terhadap takdir Allah, dan yang kedua, bentuk protes terhadap syariat Allah. Adapun untuk pemberitaan, maka bagaimana kesimpulannya, bagaimana pembahasannya, kita bahas di episode yang akan datang. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.